Pria tua lapis baja hitam mengerutkan kening dan matanya menyala. Pertama dia melihat sungai di langit. Setelah berhenti sejenak, pandangannya beralih ke energi pedang Ling Tianho. Matanya bersinar saat dia menatap energi pedang. Ada sesuatu yang misterius tentang sungai ini yang dibentuk oleh daunnya. Namun itu baru saja terbentuk, jadi tidak ada kekuatan yang cukup di belakangnya. Tapi energi pedang ini sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pasti ahli yang tiada taranya. Aku takut level kultivasi orang itu telah memasuki nirvana setterer. Dua tangan paling kuat Wang Lin dibawa keluar. Tujuannya bukan untuk bertempur tetapi untuk mengejutkan musuh. Wang Lin sudah sadar, kegilaan dari buah kenaikan surgawi ditekan dan dia mendapatkan kembali kelicikannya. Saat ini lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi, apalagi keberadaan misterius di menara hitam. Tatapan pria tua lapis baja hitam itu menarik diri dari energi pedang. Dia kemudian menatap Wang Lin dan merenung. Lingkungan sekitar benar-benar hening kecuali suara sungai neraka yang mengalir di udara. Suara sungai yang mengalir menciptakan riak suara yang menyebar di seluruh wilayah. Tepat pada saat ini perasaan ilahi yang sangat besar keluar dari menara di belakang pria tua lapis baja hitam. Di mana kamu belajar cetakan telapak tangan itu? Perasaan ilahi bergema seperti raungan gemuruh. Saat suara ini muncul, tanah mulai pecah, tetapi berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya beberapa kali dalam perjalanan ke sini. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, dia pasti sudah mati. Wang Lin berkata, saya mempelajarinya di alam surgawi. Perasaan ilahi yang besar bergumam, alam surgawi? Ya, dia memang pergi ke alam surgawi saat itu. Wang Lin mundur. Dia tidak lagi di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Sekarang setelah dia tenang, dia berkeringat dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Setelah akal ilahi mengirimkan pesan ini, itu menghilang kembali ke menara. Pria tua lapis baja hitam itu tidak ragu-ragu saat melompat ke udara. Dia bergerak cepat ke arah Wang Lin. Dengan kultivasi ascenden tahap akhir, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, angin. Dengan satu kata tornado raksasa muncul. Itu menerjang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai neraka turun dari langit dan menyapu daerah itu. Tornado yang masuk terhenti oleh aliran sungai neraka. Setelah beberapa ledakan energi reinkarnasi, tornado itu ditarik ke sungai neraka. Usia yang begitu muda dan kamu sudah memiliki dao kamu sendiri. Kamu tidak sederhana. Suara lelaki tua itu tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Guntur. Setelah pria tua itu berteriak, awan gelap memenuhi langit. Dengan kata, guntur, celah kecil muncul di awan hitam. Mengikuti gemuruh yang keras, seberkas guntur hitam turun dari langit. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mengangkat jari kelingkingnya tanpa ragu ke arah guntur yang turun. Jari dunia bawah. Wang Lin tidak bisa meremehkan mantra guntur ini. Dia mendengar dari situnan bahwa mantra guntur adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Kecuali seseorang memiliki banyak keterampilan, itu sangat sulit untuk dipelajari. Ini karena guntur dianggap sebagai kekuatan surga, dan bagaimana kekuatan surga dapat dengan mudah digunakan oleh manusia? Sungai neraka mulai bergerak karena jari dunia bawah. Seluruh sungai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin. Kemudian sungai di bawahnya meluncur ke guntur di langit, membawa kekuatan reinkarnasi. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Meskipun sungai neraka mulai runtuh, guntur hitam juga menghilang. Setelah sepertiga dari sungai bawah tanah runtuh, guntur menghilang sepenuhnya. Dao Anda sangat kuat. Pria tua lapis baja hitam itu mencibir. Tangan kanannya menunjuk ke langit lagi dan dia berteriak, hujan! Awan gelap di langit menyusut dan tetesan hujan hitam segera mulai turun. Tetesan hujan ini seperti pedang lurus ke arah Wang Lin. Ascenden tahap akhir, memang sesuatu yang tidak bisa kukalahkan. Namun jika kamu ingin membunuhku, itu tidak mudah. Mata Wang Lin menyala saat ia berjalan langsung ke sungai neraka. Saat dia memasuki sungai neraka, dia bergabung dengannya. Ia menjadi daonya, dia adalah sungai neraka. Sungai neraka yang sudah hilang sepertiga dengan sendirinya segera membentuk gelombang raksasa setelah Wang Lin masuk. Itu mengalir di tanah dan dalam sekejap berubah menjadi naga. Wang Lin terletak di kepala naga. Kepala naga bangkit dan meraung. Ini adalah auman dari dunia bawah, itu adalah dao yang menentang surga. Itu adalah raungan yang diberikan Wang Lin saat dia mengangkat kepalanya. Hujan berhenti jatuh dari langit setelah raungan. Kemudian tetesan air hujan hancur dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Dalam sekejap mata, langit tertutup asap hitam. Sungguh perpaduan yang bagus dengan Dao Mu. Sayangnya aku tidak berpikir Daomu dapat menahan satu pukulan dari saya. Orang tua ini tidak memiliki dao sendiri, tetapi baju besiku ini. Ekspresi pria itu normal. Lengannya terbuka saat dia mencibir dan berteriak, angin. Angin bertiup lagi dan membentuk pusaran raksasa di langit. Ini adalah pusaran angin dan kemunculannya menyebabkan semua gas hitam tersedot ke dalamnya. Orang tua itu berteriak lagi,
Hujan. Tetesan hujan muncul di dalam pusaran. Tetesan hujan ini terbuat dari energi iblis, jadi itu tidak normal. Guntur. Terdengar gemuruh menggelegar dan sinar guntur hitam lainnya muncul di dalam awan hitam. Pada saat guntur muncul, ada untayan petir hitam bergerak dalam hujan. Pada saat ini dengan guntur di tengah dan tetesan air hujan yang tak terhitung dihubungkan oleh kilat hitam, seolah-olah ada sarang raksasa petir yang menutupi langit. Petir. Suara pria tua itu tampaknya bahkan menekan deru guntur. Kemudian guntur, hujan dan bahkan pusaran turun dari langit dengan kecepatan kilat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya, itu adalah pertempuran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kecuali jika sesuatu yang menentang surga terjadi, maka dia tanpa ragu akan kalah saat mencoba melawan seorang kultivator ascenden tahap akhir, hanya dengan kultivasi tahap awal ascenden. Wang Lin tahu ini dengan baik karena dia memiliki objek yang menentang surga. Energi pedang Ling Tianho adalah objek yang menentang surga. Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan 100 juta fragmen jiwa segera terbang keluar. Setelah fragmen jiwa ini muncul, mereka tidak terbang ke langit tetapi dengan cepat terbang ke sungai neraka. Semua 100 juta fragmen jiwa segera menyatu dengan sungai neraka. Saat aku berada di bawah pengaruh buah jenaikan surgawi, aku bisa menciptakan sungai ini dengan daoku. Sekarang aku sadar, aku masih bisa menyingkat jiwa sungai. 100 juta fragmen jiwa menyatu dengan sungai neraka dan menyatu menjadi satu. Jiwa ini adalah jiwa dari sungai neraka. Sungai neraka sekarang memiliki jiwa, sehingga bergerak saat angin, hujan, guntur dan kilat turun dari langit. Wang Lin ada di dalam sungai neraka. Dia menyebarkan akal ilahi dan daonya menyatu dengan sungai. Pada saat ini jiwa asalnya mengeluarkan raungan dan sungai neraka mengalir ke langit. Sekarang setelah memiliki jiwa, sungai neraka telah mendapatkan kecerdasan. Itu seperti seekor naga, karena ia mengaum dan ingin melahap angin, hujan, guntur dan kilat. Pada saat yang sama 130.000 untai energi pembantai keluar dari alis Wang Lin dan menyatu dengan naga. Sekarang sungai neraka ini membawa niat membunuh. Ini adalah sungai neraka asli Wang Lin. Itu berisi 130.000 untai energi pembantaian, 100 juta fragmen jiwa dan dao Wang Lin. Gabungan ini diarahkan keluar menuju mantra turun dari orang tua itu. Ini adalah pertempuran kultivator puncak. Guntur meraung, tetesan hujan membawa kilat dan pusaran angin menunjukkan kekuatannya saat mantranya bertabrakan dengan sungai neraka. Pada saat ini langit berubah warna dan ledakan keras bergema tanpa henti di udara. Tanah bergetar saat sejumlah besar retakan muncul di mana-mana. Pada saat ini seolah-olah sebuah lapisan telah dikupas dari seluruh medan pertempuran kuno. Langit di atas medan perang kuno tampaknya benar-benar hancur. Ini adalah pertempuran langit dan bumi. Pada saat yang sama, sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar dari bawah tanah. Fragmen jiwa ini semuanya kuat, jadi mereka tidak disempurnakan oleh Hupao. Saat Wang Lin melihat fragmen jiwa ini, matanya menyala dan dia mengibaskan bendera jiwa di tangannya. Bendera jiwa berubah menjadi kain hitam raksasa yang menutupi langit. Dengan satu sapuan, jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh bendera jiwa. Fragmen jiwa ini berubah menjadi untayan gas hitam dan menyatu dengan sungai neraka. Saat langit bumi berguncang, ekspresi pria lapis baja hitam itu menjadi suram. Lalu dia memberi Wang Lin tatapan bermakna dan menggelengkan kepalanya. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat ini adalah mantera terlemahku. Selanjutnya kamu akan melihat dao milik armor ini. Pria tua itu menyeka baju besi di dadanya. Dalam sekejap, baju besi itu mulai bergerak di manor yang aneh. Helai energi iblis keluar dari baju besi, dan dengan cepat berkumpul di depan pria tua itu. Sebuah sabit yang mengeluarkan energi jahat, iblis yang terbentuk di hadapan orang tua itu. Energi jahat yang diberikan sabit itu sangat padat. Tampaknya ada beberapa hukum yang berada di luar kendali surga di dalam energi iblis ini. Penampilannya menyebabkan retakan muncul di ruang terdekat sebelum ruang dengan cepat hancur. Sabit ini tidak sepenuhnya solid, itu berubah antara inkorporeal dan korporeal. Saat itu berubah antara kedua negara, ada suara mendesis. Saat sabit muncul, pria tua itu mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah dia mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Ilusi iblis bertanduk tunggal yang telah memasuki alis pria tua itu muncul. Ekspresinya adalah kebalikan dari lelaki tua itu terlihat sangat nyaman. Ilusi iblis benar-benar terbang keluar dari tubuh lelaki tua itu, berubah menjadi asap hitam, dan memasuki sabit. Sabit menjadi hidup dan langsung menyerang Wang Lin. Sungai neraka dan angin, hujan, guntur dan kilat terus bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras yang bergema di langit. Sabit dengan cepat terbang ke udara, meninggalkan jejak api iblis yang panjang. Mata Wang Lin menyipit saat dia mengangkat tangan kanannya.
Energi pedang Ling Tianho terkondensasi di ujung jarinya. Kehidupan Ling Tianho berputar di sekitar pedang. Dia telah menciptakan 4 dunia kecil yang disempurnakan menjadi 4 dewa pedang. Dia dianggap kuat dan setara dengan Alser di planet Tianyun. Kekuatan energi pedangnya tak terbayangkan. Sabit terbuat dari energi iblis dari baju besi yang dikenakan lelaki tua itu. Dia bukan iblis, jadi energi jahat yang dia buat tidak murni, artinya sabit yang muncul tidak sempurna. Namun ilusi yang keluar dari alisnya adalah bagian dari jiwa iblis yang nyata. Dengan roh iblis ini, bahkan logam biasa dapat diubah menjadi pisau iblis, apalagi sabit ini diciptakan dari energi iblis. Setelah roh iblis menyatu dengan sabit, itu berubah menjadi sabit iblis. Sekarang ia juga membawa dao iblis bersamanya. Tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat antara energi pedang Ling Tianho dan sabit iblis dengan jiwa iblis. Ada kilatan energi pedang saat energi pedang Ling Tianho keluar dari jari Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat, munculnya saja menyebabkan langit berubah warna. Pada saat ini seolah-olah semua yang ada di dunia telah berhenti. Bahkan angin, hujan, guntur dan kilat dan sungai neraka di langit redup. Saat cahaya pedang muncul langit dipenuhi dengan energi pedang. Energi pedang itu begitu padat sehingga sungai neraka kembali ke tubuh Wang Lin. 130.000 untai energi pembantaian runtuh dan jiwa sungai neraka kembali menjadi 100 juta fragmen jiwa. Angin, hujan, guntur dan kilat adalah sama. Guntur segera hancur dan tetesan air hujan bersama dengan kilat yang dibawanya semua jatuh. Bahkan pusaran angin ditusuk oleh energi pedang dan segera runtuh. Saat energi pedang muncul, semua mantra lain tidak diizinkan untuk menarik perhatian darinya. Ini adalah Dao Ling Tianho dalam energi pedang. Dao tirani. Ling Tianho bangga seumur hidupnya dan berkeliling dunia dengan kezalimannya. Tirani di dalam energi pedangnya adalah kekuatan surga. Ilusi iblis pada sabit iblis mengungkapkan ekspresi serius. Sabit berkedip dan diarahkan langsung ke Wang Lin. Energi pedang membawa Dao tirani saat menyapu sabit. Sosok Ling Tianho tampaknya muncul di belakang energi pedang pada saat energi pedang dan sabit iblis bertabrakan. Demikian juga, ilusi iblis bertanduk tunggal muncul di belakang sabit iblis. Pada saat itu bertabrakan, tanah segera runtuh. Kemudian keretakan besar yang membelah bumi muncul dan dengan cepat mulai menyebar. Awan di langit segera menghilang dan pada saat ini seluruh langit redup. Ilusi iblis di balik bilah iblis mengungkapkan ekspresi frustrasi sebelum runtuh. Mengikuti iblis, sabit iblis runtuh. Energi pedang Ling Tianho redup, hanya menyisakan sepotong cahaya keemasan. Namun sepotong cahaya keemasan ini masih mengandung Dao Ling Tianho. Pada saat sabit iblis runtuh, energi pedang yang tersisa menyapu menara hitam. Setelah Wang Lin melepaskan energi pedang Ling Tianho, dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia harus mundur, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah Wang Lin sadar, dia merasa takut. Jika dia melangkah ke menara seperti yang akan dia lakukan saat dia gila, dia pasti mati. Sebelumnya dia tidak bisa mundur dengan pria tua lapis baja hitam mengawasinya. Namun sekarang setelah dia melepaskan energi pedang, ini adalah waktu terbaik untuk mundur. Pria tua lapis baja hitam itu mengeluarkan seteguk besar darah saat sabit iblis runtuh. Dia melemah, tapi saat dia melihat Wang Lin mundur, dia mengepalkan giginya dan ingin mengejar. Namun dia segera berhenti, kemudian ekspresinya berubah dan dia langsung menyerang energi pedang. Energi pedang menuju menara hitam. Dia tahu betapa pentingnya menara hitam itu. Meskipun kecepatan orang tua itu cepat, energi pedang lebih cepat. Energi pedang tiba di sebelah menara dalam sekejap. Mendengus dingin datang dari menara, menyebabkan energi pedang bergetar, tetapi itu tidak menghilang. Sifat tirani dari energi pedang memungkinkannya menembus kekuatan dengusan dingin dan mendarat di menara. Yang lembut datang dari dalam menara hitam. Meskipun menara hitam itu tidak runtuh, retakan muncul di sana. Sungguh energi pedang yang kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini bahkan lebih kuat daripada aku pada masa puncakku. Orang tua lapis baja hitam itu menghembuskan napas lega saat dia melihat energi pedang menghilang dan menara hitam itu tidak runtuh. Tepat pada saat ini energi iblis tebal keluar dari menara dan langsung memasuki tubuh lelaki tua itu. Baju besi hitam yang pria tua itu kenakan memancarkan cahaya iblis. Tubuhnya segera membengkak dan segera dia berkembang setinggi 30 kaki. Baju besi yang dia kenakan juga membesar. Tanduk hitam tumbuh di dahi pria tua itu dan mengeluarkan aura dingin. Pada saat ini lelaki tua itu bukan lagi manusia. Dia meraung menyakitkan sebelum berbalik. Dia melihat Wang Lin yang mundur dan matanya menjadi dingin. Bajingan kecil, saya ingin melihat kemana Anda akan melarikan diri. Dengan itu dia mengejar Wang Lin. Saya menang karena buah kenaikan surgawi, tetapi saya juga kalah karena buah kenaikan surgawi. Wang Lin menghela nafas dan dia berpikir, saya hanya bisa mengambil risiko. Tangan kanannya membuka tas dan sebuah pil darah jiwa muncul di tangannya. Ada banyak simbol pada pil ini, dan itu berkedip seiring dengan detak jantung Wang Lin. Wang Lin mengepalkan giginya saat dia memisahkan sebagian dari perasaan ilahi dan masuk ke tasnya. Dia menyimpan tasnya dan segera mengunci bola kecil yang tersegel oleh pembatasan yang tak terhitung jumlahnya.
Kemudian akal ilahinya masuk ke dalam. Di dalam bola, wajah Yao Sisue merah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajahnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kenyamanan. Ada juga kilasan penghinaan dan perjuangan. Yao Sisue, katakan padaku bagaimana menggunakan pil jiwa darah. Jika tidak aku akan menghancurkan tas penyimpananku sebelum aku mati, menjebakmu dalam kehampaan. Anda akan mempertahankan kondisi Anda saat ini sampai kekuatan hidup Anda habis. Pesan akal ilahi Wang Lin diarahkan langsung ke jiwa Yao Sisue, pesannya seperti sambaran petir, membuatnya sadar sejenak. Namun dia mulai berjuang, karena pembatasan pada tubuhnya menciptakan perasaan aneh yang hampir membuatnya jatuh. Yao Sisue berkata, lepaskan pembatasan dulu, baru aku akan memberitahumu. Dia lebih suka memberitahu Wang Lin segalanya kemudian terus menanggung siksaan ini. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu Yao Sisue dan pembatasan di tubuhnya segera menghilang. Yao Sisue menghela nafas lega. Meskipun wajahnya masih merah, tanpa batasan menyiksanya, dia merasa jauh lebih santai. Dia belum pernah melihat Wang Lin secemas ini. Matanya bergerak dan dia mulai tawar-menawar dengannya. Wang Lin telah membagi akal ilahi, jadi hanya sebagian yang masuk ke dalam tas, sementara bagian lain mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini pria tua lapis baja hitam itu menyusul. Mata Wang Lin dingin dan kapak perang terbang keluar dari tasnya. Ini adalah kapak perang dari klan iblis raksasa. Setelah Wang Lin mengeluarkannya, dia melemparkannya dan berteriak, "Meledak!" Kapak perang bergetar dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pria tua lapis baja hitam itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan gelombang kejut dari kapak segera menghilang. Di dalam tas, Wang Lin berteriak, "Apakah kamu akan berbicara?" Dengan satu pikiran, pembatasan muncul sekali lagi. Jika dia menolak untuk berbicara, maka dia siap untuk membiarkannya terus berjuang dalam penderitaan. Wajah Yao Sisue merah padam, tetapi matanya dipenuhi rasa takut. Tanpa ragu-ragu dia dengan cepat memberitahu Wang Lin metode untuk menggunakan pil jiwa darah. Pada saat ini di dunia luar, pria tua lapis baja hitam itu menyapu gelombang kejut dari kapak perang, lalu mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Wang Lin menanya Yao Sisue lagi di dalam tas sebelum kembali keluar. Dia menghancurkan pil jiwa darah di tangannya dan kemudian setetes darah biru muncul. Tanpa waktu untuk kalah, Wang Lin menggigit ujung jari dan mulai menggambar simbol kompleks di udara dengan darahnya. Setelah simbol ini terbentuk, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Wang Lin dengan cepat meraihnya dan menekannya di antara alisnya. Pada saat ini pria tua lapis baja hitam setinggi 30 kaki mendekat. Kemudian simbol keluar di antara alis Wang Lin. Dia menjentikkan simbol puluhan ribu kilometer jauhnya dan itu menghilang di cakrawala. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik dan kejernihan matanya menghilang. Apa yang menggantikannya adalah jumlah pembunuhan dan niat pertempuran yang gila. Hal lama, mati untukku. Mata Wang Lin yang gila berwarna merah darah. Setelah mengeluarkan raungan ganas, alih-alih mundur, dia menyerang pria tua itu. Saat dia bergegas ke orang tua itu, nyala api muncul di seluruh tubuh ini. Nyala api ini datang dari dalam tubuhnya dan nyala api yang sangat tebal dan kuat. Ekspresi pria lapis baja hitam itu berubah. Alih-alih mendekati, dia mundur. "Kamu sudah gila." Mata pria tua itu penuh dengan kejutan. Penghancuran diri. Penghancuran diri sendiri dari seorang kultivator ascenden. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini tidak mau hadapi. Kekuatan misterius buah kenaikan surgawi memenuhi pikirannya. Dia sudah gila dan jiwa asalnya saat ini sedang terbakar. Keempat tetes cairan surgawi mulai mendidih saat jiwa asalnya terbakar. Sosok Wang Lin bergerak cepat dan langsung menyerang pria tua itu. Saat ekspresi pria tua itu berubah, dia terus mundur. Meledak. Api di sekitar tubuh Wang Lin terbakar lebih kuat. Dia memandang lelaki tua itu dan tubuhnya dihancurkan oleh energi celestial di dalam dirinya. Jiwa asalnya juga dihancurkan bersama dengan tubuh, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Jika seorang kultivator ascenden normal menghancurkan sendiri, paling-paling pria tua itu akan terluka. Namun Wang Lin memiliki 4 tetes cairan surgawi di dalam tubuhnya. Jadi perbedaannya sangat besar. Kekuatan penghancuran diri menyebar. Tubuh lelaki tua itu adalah yang pertama kena dan dia segera batuk darah. Baju besi di tubuhnya segera berubah menjadi benang dan membentuk perisai di depan tubuhnya untuk melawan kekuatan penghancuran diri ini. Namun perisai itu hanya bertahan 3 napas waktu sebelum mengembun menjadi aura iblis. Kemudian segera meninggalkan pria tua itu dan terbang menuju menara hitam. Tanpa perisai yang melindunginya, pria tua itu segera terkena kekuatan penghancuran diri Wang Lin dan tubuhnya runtuh. Sementara Wang Lin meledakkan dirinya, tepat saat tubuhnya meledak, dia melihat menara hitam dan melemparkan pukulan. Pukulan ini dibentuk oleh Dao, kehidupan, dan jiwa asalnya. Itu bahkan berisi kehendak dewa kuno. Semua kekuatan ini dari tubuhnya digunakan dalam pukulan ini.
Pukulan ini membentuk embusan angin yang kuat dan menyerang langsung ke menara hitam. Menara hitam bergetar dan celah yang ditinggalkan oleh energi pedang Ling Tianho menyebar. Dalam sekejap mata seluruh menara hitam runtuh. Satu set baju besi yang hilang dari pelindung pergelangan tangan melayang pelan di udara. Ada kilatan terang cahaya hantu dan rasa ilahi mengalir keluar. Kamu berani menghancurkan menara iblisku. Bahkan jika kamu memiliki hubungan dengan dia, aku akan membunuhmu. Menara iblis adalah alat penting yang menyediakan energi iblis, yang memungkinkan akal ilahi di dalam baju besi menyebar. Tanpa menara iblis, itu tidak akan bisa menutupi sebagian besar tanah roh iblis seperti sebelumnya. Formasi hitam ditemukan di tanah tempat menara itu dulu berada. Ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus dalam formasi. Rambutnya yang panjang terurai oleh angin dan ada tato berwarna ungu keemasan di tubuhnya. Baju besi di langit turun, berubah menjadi benang hitam dan mengelilingi orang ini. Dalam sekejap mata baju besi itu dikenakan oleh orang ini dan pada saat ini, orang itu membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan. Saat setetes darah ini muncul, dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat terbang, setetes darah perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin. Setetes darah biru berubah menjadi Wang Lin. Dia meraih ke udara dan tasnya penyimpanan muncul entah dari mana. Kemudian dia mengenakan jubah biru sebelum dia mengambil langkah dan menggunakan beberapa teleportasi sekaligus. Dia menghilang tanpa jejak. Sosoknya muncul sangat jauh. Kemudian dia langsung menuju ibu kota negara setan langit. Setelah pil jiwa darah menyerap jejak akal dan darah ilahi, itu juga mengaktifkan kemampuan lain untuk waktu singkat. Pada saat kematian, segala sesuatu yang terkait dengan jiwa asal akan digabungkan dengan kekosongan. Setelah satu dibangkitkan, itu dapat menggunakan kekuatan jiwa dan darah mereka untuk mengambil barang yang disimpan dalam kekosongan. Saat itu Yao Sisue menggunakan fungsi ini. Saat itu Alser memberi Wang Lin harta yang menyelamatkan jiwa, tetapi harta itu hanya bisa menahan pukulan seorang kultivator ascendant. Meskipun kultivasi pria tua itu pada tahap akhir ascendant, kekuatan sejatinya jauh melampaui itu. Ada juga keberadaan misterius di menara hitam, jadi bahkan jika dia telah menggunakan harta yang menyelamatkan jiwa, akan sulit baginya untuk tetap hidup. Itulah sebabnya Wang Lin memutuskan untuk mengambil risiko dengan pil jiwa darah setelah dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, dia harus melawan keberadaan di dalam menara hitam, dan keberadaan itu terlalu kuat. Setelah Wang Lin sadar, dia ingat apa yang terjadi dan benar-benar ketakutan. Jika bukan karena efek buah kenaikan surgawi, dia pasti sudah mati berkali-kali karena serangan indera ilahi dari keberadaan misterius di dalam menara hitam. Dia tidak mungkin menghabiskan 400 tahun berikutnya di dalam tanah roh iblis memakan buah surgawi ketinggian untuk mensimulasikan jiwa asalnya. Kalau tidak sebelum orang itu membunuhnya, dia akan kehilangan pikiran karena kegilaan. Akibatnya ia harus mempertaruhkan semuanya. Jika dia tidak bisa melukai atau menghancurkan keberadaan di dalam menara hitam, maka tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, dia tidak akan bisa lepas dari serangan indera ilahi orang itu. Dia takut bahwa pada saat efek buah kenaikan surgawi habis, keberadaan itu akan memulai serangan indera ilahi sekali lagi. Wang Lin percaya bahwa dia pasti sudah mati pada saat itu. Keberadaan di dalam menara hitam tidak pernah keluar sepanjang waktu. Jelas bahwa itu membutuhkan menara untuk eksis, dan ini membuat Wang Lin lebih bertekad. Dia keluar dari teleportasi dan terus menuju kota setan langit. Dia memiliki dua persiapan untuk dilakukan. Yang pertama sudah lengkap dan yang kedua adalah untuk mendapatkan bantuan dari iblis kuno. Wang Lin berpikir, masalah 10 tahun yang lalu tertunda karena saya menerobos ke tahap ascendant. Namun masalah itu sangat penting, jadi saya percaya iblis kuno tidak akan menarik kata-katanya. Dia terbang lebih cepat. Masih ada beberapa sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa asalnya, dan sekarang dia sadar dia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Namun Wang Lin tidak melakukannya karena dia perlu menyimpannya sebagai cadangan jika keberadaan di dalam menara hitam masih menyerangnya menggunakan akal ilahi. Jika itu terjadi, maka aku harus siap untuk menjalani kehidupan buron. Wang Lin menghela nafas. Dia dan keberadaan di dalam menara hitam tidak memiliki keluhan sebelumnya. Keberadaan yang menyerangnya pertama kali, tetapi tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Setelah keluar dari teleportasi, Wang Lin terkejut menemukan bahwa energi celestial yang telah ia gunakan segera diisi ulang. Ini berarti dia bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar beberapa kali. Bisa dikatakan bahwa mantra teleportasi yang lebih besar mengkonsumsi banyak energi celestial. Sebelumnya dia harus menghabiskan waktu untuk menyerap energi celestial dari giok langit. Namun itu bukan masalah saat ini, jadi dia terus menggunakan teleportasi yang lebih besar. Pasti karena keempat tetes energi celestial itu sepenuhnya menyatu denganku saat aku menghancurkan diri. Setelah aku bangkit, entah bagaimana itu pasti ada cara khusus di dalam tubuhku.
Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin tidak lagi memikirkannya. Dia telah menggunakan teleportasi jarak jauh berkali-kali dan ibu kotanya tidak jauh. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin bergegas seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya selama perjalanan ini. Sayangnya aku berada di bawah efek buah kenaikan surgawi, kalau tidak aku tidak akan meninggalkan energi pedang itu. Namun aku ingat di mana tubuh itu berada. Aku ingin tahu apakah energi pedang akan masih ada jika aku kembali. Mata Wang Lin menyala dan dia bersemangat, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk kembali ke negara setan api. Wang Lin hanya satu teleportasi lebih besar dari ibu kota negara setan langit. Saat dia hendak mengambil langkah untuk berteleportasi, raungan marah datang dari belakangnya. Aku ingin melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Seorang pria besar mengenakan baju besi muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Orang ini terlihat sangat bermartabat. Matanya menyala dan kemudian tubuhnya ditutupi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia melangkah keluar. Saat tubuhnya hampir menghilang, dia berbalik untuk melihat pria besar itu. Tatapan ini hampir membuatnya berseru. Ling Tianho. Pria besar ini tampak sangat mirip dengan dewa pedang Ling Tianho. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali 50 km di luar ibu kota. Ekspresinya suram saat matanya menyala dan dia berpikir, dia bukan Ling Tianho. Meskipun orang itu terlihat sama, dia tampaknya jauh lebih muda. Selain itu orang itu tidak memiliki aura yang dimiliki Ling Tianho, dan penampilan mereka tidak sepenuhnya sama. Ada beberapa kesamaan. Mungkinkah? Tepat pada saat ini pria besar itu melangkah keluar dari kekosongan di belakang Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, mengapa kamu tidak lari? Dengan itu mengulurkan tangan dan 5 untai energi iblis keluar dari ujung jarinya. Mata Wang Lin menyala dan dia bertanya, siapa Ling Tianho bagimu? Tangan kanan pria besar itu berhenti. Sedikit kebingungan muncul di matanya yang dipenuhi energi jahat. Ling Tianho, nama yang familiar. Wang Lin dengan cepat mundur. Matanya menjadi dingin dan dia berteriak, Dewa Pedang Ling Tianho. Kebingungan di mata pria besar itu menjadi lebih kuat dan dia mulai berjuang. Tepat pada saat ini ilusi jiwa iblis muncul di antara alis pria besar itu. Dia memberi Wang Lin tatapan ganas sebelum mengeluarkan tangisan yang tajam. Seruan ini menyebabkan kebingungan di mata lelaki besar itu lenyap, dan digantikan oleh api iblis. Wang Lin dengan cepat mundur dan berteriak, Iblis kuno. Wasiat yang kuat keluar dari kota setan langit dan turun ke hadapan Wang Lin. Kamu terlambat 10 tahun. Suara iblis kuno memasuki telinga Wang Lin. Pinjamkan aku darahmu. Setelah mendengar suara itu, sejumlah besar darah keluar dari pori-pori di tubuh Wang Lin. Darah ini terkondensasi menjadi bentuk manusia dan kesadaran iblis kuno turun ke atasnya. Tubuh Wang Lin bergetar, karena ia telah kehilangan sebagian besar darah di tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia dengan cepat mengambil pil. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Jiwa iblis di dahi pria besar itu menatap bayangan darah di hadapan Wang Lin dan berteriak, dalam bahasa yang misterius, Bei Luo, Anda berani menghalangi saya. Bayangan darah bergerak dan berubah menjadi tubuh dengan 2 tanduk. Cahaya iblis muncul di dalam matanya. Dia memandang jiwa iblis dan dengan tenang berkata, kamu hanyalah satu dari 9 serpihan jiwa iblis kuno yang tersebar. Kenapa aku tidak bisa menghalangi kamu? Bahasa para dewa kuno. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi merenung. Jiwa iblis yang keluar dari pria besar itu menatap iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Itu kemudian mengeluarkan pekikan tajam yang dipenuhi dengan daya tembus. Jiwa iblis tenggelam kembali ke lelaki besar dan mata besarnya mengungkapkan sejumlah besar api iblis. Dia kemudian melangkah maju dan ilusi raksasa roh iblis muncul di belakangnya. Mata iblis kuno terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangannya dan kabut iblis muncul. Kabut ini melingkari pria besar dan menerjang ke langit. Pada saat yang sama layar energi spiritual iblis turun dari langit dan menutupi seluruh kota setan langit. Iblis kuno dan iblis memulai pertarungan hebat di langit. Semburan suara gemuruh datang dari langit. Terkadang api iblis memenuhi langit, dan terkadang energi spiritual iblis menyapu daerah itu. Wang Lin duduk di tanah dalam posisi lotus. Matanya menatap langit saat dia berkultivasi. Seolah-olah matanya bisa menembus kabut di langit, dan langsung melihat pertengkaran yang terjadi di dalam. Adegan ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Serangan dari iblis kuno dan iblis yang hancur memiliki kekuatan yang cukup untuk membagi dunia menjadi 2. Semua mantra ini menyebabkan ingatan Dewa Tusi muncul sekali lagi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Tangannya secara tidak sadar membentuk segel berbagai mantra dari ingatan Tusi. Meskipun dia membentuk segel, itu tidak memiliki kekuatan serangan. Namun pada saat ini melalui koneksi misterius di jiwa asalnya, kekuatan yang menindas meletus di planet kecil yang tak terhitung kilometer jauhnya dari laut roh setan timur di luar tanah roh iblis. Tubuh asli tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti mengandung seluruh langit di dalamnya. Pada saat matanya terbuka, tangannya mulai membentuk berbagai segel. Rambut merah tubuh asli mengalir dan bintang-bintang di dahinya berkedip. Saat tangannya terus berubah, bintang-bintang mulai berkedip lebih sering. Lalu tangannya menjulur ke kedua sisi dan dia berkata,
Serap. Dengan satu kata, planet kecil tempat dia berada mulai bergetar. Untaian energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh asli. Pada saat yang sama Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di tanah roh iblis. Dia menatap kabut tebal di langit dan menunjukkan senyum. Pertempuran antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku mengerti beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asli sangat banyak. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Darah Wang Lin yang hilang telah diisi kembali, saat energi celestial mengayuh tubuhnya dan menstimulasi sumsum tulangnya untuk menciptakan lebih banyak darah. Saat energi celestial berputar-putar di sekujur tubuhnya, dia mencapai puncaknya. Sambil dengan tenang menatap langit, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas. Sungai neraka muncul di sekitarnya. Tungkai patah yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam sungai, dan ada ratapan konstan yang datang darinya. Iblis yang hancur, meskipun aku, Wang Lin, lemah, aku bukan seseorang yang bisa kau bunuh dengan mudah. Wang Lin membatasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke sungai neraka. Saat bendera 1 miliar jiwa memasuki sungai neraka, 100 juta fragmen jiwa keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan mengeluarkan bendera pembatasan. Bendera ini rusak saat ia menggunakannya untuk melawan pembalasan ilahi, dan banyak batasan di dalamnya rusak. Meskipun tidak ada banyak batasan yang tersisa, Wang Lin masih melemparkannya ke sungai neraka. Setelah itu pedang surgawi. Meskipun Suliguo sangat tidak mau, dia tidak berani menolak Wang Lin sekarang. Dia hanya bisa mendesah tanpa henti di hatinya dan berpikir, lupakan saja, kami sudah kembali ke kota setan langit. Kecantikan kecil itu telah menungguku selama 10 tahun. Aku ingin tahu apakah dia setia. Saat dia memikirkan hal ini, dia dilemparkan ke sungai neraka oleh Wang Lin. Di belakangnya adalah pedang setengah bulan, kemudian soul laser, sarung pedang dan pedang moyang. Pada akhirnya selain dari kereta perang dan lukisan misterius, Wang Lin melemparkan hampir semua harta yang dimilikinya ke sungai neraka. Harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai neraka membentuk kekuatan yang sangat kacau tapi sangat kuat. Lalu Wang Lin menarik napas dalam dan menekankan jari di antara kedua alisnya. 130.000 untai energi pembantaian berubah menjadi 130.000 segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih terkunci ke langit. Pada saat ini dia terbang ke langit tanpa ragu. Tangannya menjulur ke tanah dan sungai neraka mengalir ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning. Tidak hanya membawa semua harta Wang Lin, itu juga berisi daunnya. Membawa sinar kuning, Wang In menyerbu. Pada saat ini, di kabut tebal di langit, banyak bagian baju besi pria besar itu telah putus. Dia telah dipaksa mundur berkali-kali dan nyala api iblis di matanya telah melemah. Tetapi dia terus melepaskan raungan gila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia menggunakan mantra demi mantra. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terima kematianmu. Iblis kuno mengeluarkan teriakan sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh darah. Dia kemudian berubah menjadi sinar iblis dan mengelilingi seluruh tubuh pria besar itu. Dikelilingi oleh cahaya iblis menyebabkan jiwa iblis muncul kembali di antara alis pria besar itu. Iblis menjerit tajam dan gelombang suara menyebar. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya iblis berhenti sejenak. Kemudian roh iblis menatap iblis kuno itu dan kembali ke lelaki besar. Pada saat yang sama pria besar itu mundur untuk melarikan diri. Wang Lin sedang menunggu saat ini. Dia menerjang ke langit seperti meteor. Cahaya kuning di tangannya bersinar dan dalam sekejap mata dia masuk ke kabut tebal. Dia langsung menyerang pria besar yang berusaha untuk meninggalkan jangkauan serangan iblis kuno. Saat dia mundur, pria besar itu memperhatikan pendekatan Wang Lin. Ada sedikit rasa jijik di matanya karena dia tidak menganggap Wang Lin layak mengambil perhatiannya sama sekali. Dia dengan santai melambaikan tangannya ke Wang Lin saat dia mundur. Embusan angin diciptakan dari tangannya dan kemudian 130.000 segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin mulai runtuh. 10.000, 20.000, 50.000, 80.000. Saat segel kehidupan runtuh, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memaksakan diri untuk maju dan tiba di depan pria besar itu saat semua 130.000 segel kehidupan runtuh. Lalu Wang Lin melemparkan sinar kuning di tangannya tanpa ragu. Pria besar itu mendengus dingin. Lalu tangan kanannya membentuk kepalan dan meninju sinar kuning. Dia ingin menghancurkan sinar kuning ini. Namun, pada saat tangannya bertabrakan dengan sinar kuning, ekspresinya berubah. Ada banyak aura yang berbeda di dalam sinar kuning, dan semuanya bergabung secara paksa oleh seutas indera ilahi dan dao. Entah bagaimana sebenarnya membentuk kekuatan yang bisa mengancamnya. Jika semuanya normal, mungkin tidak benar-benar mengancamnya. Namun meskipun dia sudah terluka, dia baru saja memulai pertempuran hebat dengan iblis kuno dan menderita lebih banyak cedera. Juga, setelah kehilangan menara iblis,
indera ilahinya terjebak di dalam baju besi. Dia tidak dapat menyebarkan indera ilahi dan karenanya dia tidak bisa menggunakan banyak mantra. Kekuatan sinar kuning melonjak dan pria besar itu tanpa sadar berhenti sejenak. Harga jeda ini adalah cahaya iblis yang dibentuk oleh iblis kuno yang menangkap dan menelannya. Cahaya iblis ini adalah mantra yang sangat kuat dari iblis kuno yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengerang kesedihan dan mulai melepaskan energi jahat dalam jumlah besar. Energi jahat ini segera disempurnakan, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak, "Beiluo, jika kamu membunuhku, Tuan pasti tidak akan memaafkanmu untuk ini." Dia juga keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki baju besi. Tepat setelah dia melakukannya, baju besi itu meninggalkan tubuh lelaki besar. Itu dikelilingi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar dan akan keluar dari cahaya iblis. Tinggalkan gunung untuk menyelamatkan sang jenderal, adalah pemikiran dalam pikiran roh iblis sekarang. Meskipun dia akan kehilangan tubuh, selama baju besi itu tidak hilang, dia bisa pulih suatu hari. Paling-paling dia hanya perlu menemukan tubuh lain. Juga, tanpa tubuh, roh iblis percaya dia akan dapat melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan baju besinya, seluruh tubuhnya mulai terkikis di bawah cahaya iblis. Lalu matanya redup dan dia jatuh dari langit. Baju besi itu menghabiskan hampir semua energi jahatnya untuk melarikan diri dari cahaya iblis. Iblis sangat bahagia. Selama dia bisa keluar dari cahaya iblis, dia bisa menggunakan mantra untuk segera pergi. Namun saat dia bahagia, kebahagiaan itu lenyap. Tangan Wang Lin bergerak meraih baju besi tepat saat itu ditinggalkan. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah semua perencanaan yang dia lakukan, bagaimana dia bisa membiarkan iblis yang hancur ini melarikan diri pada saat terakhir? Jika iblis lolos hari ini, dia akan selamanya harus menghadapi dendam gila iblis di masa depan kecuali jika dia bersembunyi di dalam kota setan langit selamanya. Juga, Wang Lin percaya bahwa iblis kuno pasti akan membantunya pada saat terakhir. Kalau tidak, iblis kuno tidak akan muncul sama sekali. Dengan kelicikan Wang Lin, dia dengan mudah bisa melihat semua ini. Pada saat tangannya meraih baju besi, Wang Lin sudah mengharapkan roh iblis memasuki tubuhnya, jadi dia mengaktifkan buah kenaikan surgawi yang tersisa di dalam jiwa asalnya. Mata Wang Lin berubah merah dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi gila yang ekstrim. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Lin berteriak, dia menarik tangannya ke belakang, menyeret baju besi itu kembali. Jiwa iblis muncul dari baju besi dan menatap Wang Lin dengan kejam. Jiwa iblis mengeluarkan raungan sebelum menyerbu ke telapak tangan Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asal Wang Lin. Pada saat yang sama, baju besi itu berubah menjadi helai hitam. Itu melilit Wang Lin dan kemudian berubah menjadi baju besi. Wang Lin sekarang mengenakan satu set baju besi hitam, matanya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya dengan bantuan buah kenaikan surgawi. Dia memulai pertempuran dengan roh iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis menghilang dan berubah menjadi bayangan darah iblis kuno. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya dan tersenyum. Strategi yang bagus, untuk merangsang jiwa asal untuk membantu melawan roh iblis. Jika saya membantu Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda rencanakan. Tetapi jika saya tidak membantu Anda, maka pertempuran sebelumnya akan berakhir sia-sia. Kamu menghitung bahwa aku pasti akan membantumu. Bagus, ini adalah keberuntunganmu, jadi aku akan membantumu. Saat iblis kuno berbicara, dia meraih Wang Lin. Dia juga meraih pria besar yang tubuhnya terkikis tetapi belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah danau naga di luar kota setan langit.